Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hajratul Aswa dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Agama Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang wirausaha dalam pandangan Islam. Wirausaha adalah penggabungan dari dua kata, yaitu kata wira dan kata usaha. Wira sendiri diartikan sebagai pejuang, pahlawan, manusia yang unggul, dan gagah berani. Sedangkan usaha adalah suatu perbuatan atau amalan. Sehingga wirausaha adalah suatu kegiatan usaha di mana sumber daya dan upaya seluruhnya dibebankan kepada pelaku usaha. Seorang pelaku usaha dapat secara mandiri mengenali produk, menentukan konsep dan proses produksi, menyusun strategi, mengatur permodalan, bahkan memasarkannya secara mandiri. Adapun tujuan yang diharapkan dalam kegiatan berwirausaha ini, yang pertama adalah untuk menghasilkan nilai yang lebih tinggi dari suatu produk dibandingkan saat sebelum produk itu diolah. Seorang pelaku usaha diharapkan dapat mengolah dan membuat produk yang baru dari produk yang sudah ada sebelumnya. Kemudian yang kedua, untuk membangun karakteristik pengusaha yang baik dan kompeten. Tentunya semakin banyaknya pelaku usaha yang ada akan menciptakan sebuah persaingan bisnis, sehingga masing-masing pelaku usaha dituntut untuk dapat meningkatkan kemampuan dan kompetensinya. Selanjutnya yang ketiga adalah untuk membangun kesejahteraan masyarakat. Semakin banyaknya pelaku usaha tentunya akan membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Yang telah dijelaskan tadi, hal ini selaras dengan firman Allah dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 10 yang artinya, "Dan sungguh kami telah menempatkan kamu di bumi dan di sana kami sediakan sumber penghidupan untukmu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur." Bumi yang terhampar luas dan segala isinya merupakan rahmat dari Allah, dan kita sebagai manusia harus mensyukurinya dengan berusaha memanfaatkan segala yang Allah telah sediakan untuk kita. Dalam ayat yang lain, yaitu dalam Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 10 yang artinya, "Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung." Dalam ayat tersebut memberikan anjuran kepada kita untuk senantiasa bekerja dan melakukan suatu usaha untuk mencari karunia Allah. Namun semua itu juga harus dibarengi dengan niat yang benar untuk senantiasa mengingat Allah, sehingga keuntungan yang didapatkan bukan hanya dari keuntungan materi saja, tetapi juga ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Anjuran dalam berwirausaha ini juga dijelaskan dalam hadis riwayat Al-Baihaqi bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah menyukai seorang mukmin yang berkarya." Dalam hal ini, karya yang dimaksud yaitu kemampuan dalam menciptakan suatu kegiatan usaha,
serta setiap pengusaha juga dituntut untuk kreatif dalam menangkap peluang-peluang bisnis yang bisa untuk dikembangkan. Dalam pandangan Islam, kegiatan berwirausaha bukan hanya sekedar untuk menghasilkan pundi-pundi materi semata, namun yang lebih penting adalah bagaimana ketika kita sedang melakukan usaha itu senantiasa berada di atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kegiatan usaha itu harus senantiasa mengikuti etika-etika yang sesuai dengan syariat Islam, seperti yang dijelaskan dalam hadis berikut. Berawal dari kegalauan saat lulus sekolah, membuat Ayu mengambil keputusan untuk berkarir dengan membuka bisnis busana muslim. Baginya, sebagai seorang ibu muda dengan keterbatasan waktu, menjadi pebisnis adalah pilihan yang tepat. Ayu menganggap dengan berbisnis, ia tetap bisa berkarya tanpa harus meninggalkan tanggung jawabnya sebagai seorang istri dan ibu. Pada tahun 2015, Ayu mencoba berjualan hijab dengan brand orang lain. Melihat peluang bisnis hijabnya berjalan, Ayu pun memutuskan untuk membuat produk hijab dengan brand sendiri. Dan alhamdulillahnya dari tahun ke tahun, bisnis busana muslimnya berkembang sampai saat ini. Meraih sukses kurang lengkap tanpa adanya jatuh bangun dalam meraihnya. Begitupun dengan Ayu. Banyaknya rintangan yang dihadapi menjadi tantangan sendiri buat Ayu. Ayu menganggap rintangan yang dihadapi justru membuatnya lebih semangat lagi untuk terus belajar dan pantang menyerah. Ya, buat aku pantang menyerah itu adalah salah satu kunci kesuksesan ya. Karena kalau saat itu aku menyerah mungkin nggak ada sampai saat ini gitu ya. Banyak banget alasan-alasan aku ingin berhenti melangkah gitu ya, tapi aku selalu ingat alasan kenapa aku memulai gitu. Jadi ketika teman-teman putus asa, ingat-ingat lagi kenapa sih teman-teman sudah memulai semua ini. Sayang loh kalau kita udah sampai di sini tapi kita mau menyelesaikan semuanya gitu. Jadi kalau misalnya kita ketemu tantangan sedikit aja lalu kita putus asa, ya sayang banget, siapa tahu di depan tinggal sedikit lagi kita maju. Tidak hanya sekedar mencari keuntungan saja, tetapi Ayu juga memanfaatkan bisnisnya ini sebagai media dakwahnya untuk mengajak para muslimah untuk tetap istiqomah dalam berhijab. Masya Allah, ternyata Ayu juga lebih dulu menggeluti profesi sebagai seorang penulis. Dengan menulis pun ia memanfaatkan sebagai salah satu media berdakwahnya. Dari dulu aku udah suka baca, udah mulai belajar nulis. Tapi karena lebih besar malesnya, aku nulisnya puisi. Karena kalau puisi kan hanya beberapa bait aja tuh, nggak perlu panjang-panjang. Tapi aku coba kirim ke tabloid gitu dan akhirnya diterima gitu. Nah, sampai akhirnya aku coba belajar nulis lagi yang lebih panjang, nulis cerita pendek. Lalu aku coba kirim lagi ke majalah dan di-upload ke majalah itu. Lama-lama waktu itu lagi rame-rame Twitter, aku coba nge-tweet dan ternyata banyak yang follow, banyak yang retweet, dan mereka katanya suka sama tulisan-tulisan aku. Aku ngeluarin buku pertama, itu Yari Sali, Inspirasi Hijab Syar'i, isinya tentang 20 kisah muslimah yang berjuang untuk berhijab syar'i. Karena waktu itu kan banyak muslimah yang pengen berhijab, tapi mereka tuh nggak punya dukungan. Terus mereka juga bingung mulai dari mana, dan mereka yang paling sulit adalah istiqomahnya kan gitu. Nah di situ aku mengajak bahwa berhijab itu bukan tentang bisa atau tidak bisa, tapi mau atau tidak mau. Karena kalau kita mau pasti kita bisa gitu, dan Allah akan tunjukkan kita jalannya gitu. Untuk melakukan sesuatu tidak lupa juga terdapat dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Karena sebuah dorongan yang positif akan membuat kita menjadi positif. Begitupun dengan Ayu sebagai seorang entrepreneur. Untuk dukungan menurut aku itu sangat penting banget ya untuk support system dari keluarga. Karena ketika mereka semangat, energi itu akan menular kepada kita gitu ya. Kalau misalnya kita down, terus nggak ada dukungan, nggak ada support dari keluarga dan orang-orang terdekat, itu rasanya ya kayak pengen selesai aja gitu. Tapi kalau mereka semangat mungkin sedikit lagi, sebentar lagi gitu ya, udah sampai nih, sebentar lagi, ya aku rasa sih itu yang lebih aku butuhkan dari apapun gitu ya. Terutama doa, karena doa itu ya priceless banget. Itu mungkin yang aku tidak tahu, ada doa-doa yang tidak aku ketahui mungkin dari orang tua, dari keluarga yang mereka panjatkan sampai sekarang aku bisa seperti ini.
Tidak hanya menjadi muslimah yang aktif sebagai penulis dan entrepreneur, Ayu pun juga aktif menjadi pembicara di komunitas bernama Muslimah Bangkit. Ayu mendirikan komunitas ini sebagai wadah para muslimah untuk bisa berkarya dan berdaya sesuai potensi yang dimiliki muslimah. Tujuannya, Ayu ingin para muslimah di Muslimah Bangkit bisa menjadi muslimah yang berkualitas. Menjadi wanita aktif dan juga menginspirasi tidak membuat Ayu lupa akan ketentuan-ketentuan yang harus ditaati seorang muslimah dalam bersosialisasi di luar rumah. Baginya, ketentuan ini telah Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan dengan tujuan baik. Tapi menurut aku, ya batasan-batasan itu bukan untuk membuat kita tidak berbuat apa-apa, tapi memang harus dijaga supaya kita jadi muslimah yang lebih mulia.